Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Milani dengan NIM 2308031020056. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Sekuritas dan Portofolio. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Initial Public Offering atau IPO. Untuk outline yang akan saya bahas yaitu pengertian IPO, tujuan IPO, tahapan go public, kerugian go public, kekurangan go public, dan kesimpulan. Apa sih IPO itu? IPO adalah istilah untuk pertama kalinya di mana perusahaan swasta menjual sahamnya kepada publik di bursa saham. Peristiwa ini berarti bahwa perusahaan telah beralih dari kepemilikan swasta menjadi kepemilikan publik. Itulah sebabnya IPO sering disebut sebagai go public. Selanjutnya untuk tujuan IPO. Yang pertama, strategic listing. Strategic listing adalah tujuan IPO yang berkaitan dengan posisi strategis perusahaan di pasar modal. Dengan melakukan IPO dan mencatatkan sahamnya di bursa efek, perusahaan dapat meningkatkan reputasi dan visibilitas perusahaan di mata publik, pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Yang kedua ada fundraising. Fundraising atau penggalangan dana adalah tujuan utama dari IPO, yaitu untuk mengumpulkan modal segar dari masyarakat investor. Dana hasil penjualan saham bisa digunakan untuk ekspansi usaha, pelunasan utang perusahaan, riset dan pengembangan produk atau R&D, dan peningkatan teknologi dan efisiensi operasional. Yang ketiga ada public company. Setelah IPO, perusahaan berubah setelah menjadi public company atau perusahaan terbuka yang memiliki implikasi penting, yaitu membuka peluang kepemilikan kepada publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan saham diperjualbelikan di pasar sekunder. Selanjutnya ada tahapan go public. Yang pertama, tahapan persiapan, yaitu penetapan rencana mencari dana melalui go public. Rencana go public dimintakan persetujuan, menyiapkan perlengkapan dokumen, public expose kepada masyarakat luas, penandatanganan berbagai perjanjian emisi, menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen. Yang kedua, tahap pengajuan. Pengajuan ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang kemudian disampaikan pendaftarannya kepada Bapepam LK hingga Bapepam LK menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Yang ketiga, tahap penawaran. Tahap yang mana emiten menawarkan sahamnya kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang ditunjuk. Masa penawaran sekurang-kurangnya 3 hari kerja. Yang keempat, tahap pencatatan. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu keuntungan go public. Yang pertama, perusahaan dapat meningkatkan likuiditas dan memungkinkan para pendiri perusahaan untuk menikmati hasil yang mereka capai. Yang kedua, para pendiri perusahaan dapat melakukan diversifikasi untuk mengurangi risiko portofolio mereka. Yang ketiga, memberi nilai suatu perusahaan. Yang keempat, perusahaan dapat melakukan merger atau negosiasi dengan perusahaan lainnya dengan hanya menggunakan saham. Yang kelima, meningkatkan potensi pasar. Selanjutnya yaitu kerugian go public. Yang pertama, laporan rutin. Perusahaan yang sudah go public wajib membuat laporan keuangan dan operasional secara rutin, seperti laporan keuangan triwulan dan tahunan, laporan tahunan atau annual report, laporan aksi korporasi seperti dividen, RUPS, dan lain-lain. Yang kedua, terbuka atau transparansi. Perusahaan terbuka harus membuka banyak informasi kepada publik seperti struktur organisasi, strategi bisnis, gaji direksi, hingga risiko usaha. Yang ketiga, keterbatasan kekuasaan pemilik. Setelah ke publik, sebagian kepemilikan perusahaan berpindah ke publik atau pemegang saham. Yang keempat, hubungan antar investor perusahaan publik harus memperhatikan hubungan dari komunikasi dengan investor. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Uang memegang peran penting dalam berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, hingga mendukung pendidikan dan pengembangan diri. Uang menjadi faktor krusial dalam mencapai kesejahteraan. Selain itu, uang juga memiliki dampak signifikan pada stabilitas ekonomi, memungkinkan kita untuk berinvestasi demi masa depan yang lebih baik dan memberikan perlindungan finansial dalam situasi darurat. Namun, penting untuk diingat bahwa uang bukanlah segalanya. Kebahagiaan dan
dan kepuasan hidup tidak hanya ditentukan oleh kekayaan materi. Nilai-nilai moral, hubungan interpersonal, dan kesehatan mental juga memegang peran penting dalam menciptakan kehidupan yang bermakna. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait materi IPO. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.